Innariddahum amma taqadu syadid. Imam Malik mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau posisinya masih sebagai ijtihadi, tidak boleh dipaksakan kepada semua orang. Maka Salafi Wahabi ini jangan aneh-aneh. Jangan memaksakan semua orang ikut kalian. Jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Yang besar saja NU itu tidak pernah memaksakan. Kenapa? Karena kalau kalian menyalahkan orang kunut, menyalahkan orang maulidan, seolah-olah kalian ini ingin memaksa mereka yang sudah i'taqadu, ya, sudah yakin dengan itu, kalian mau cabut. Sekelas Imam Malik, pendiri mazhab, tidak mau seperti itu. Kalian siapa? Merasa paling menemukan sunnah, merasa paling menemukan kebenaran, sehingga yang tidak sama dianggap salah, dianggap sesat, harus tobat, harus kembali kepada dakwah sunnah. Imam Malik saja mengajarkannya nggak begitu. Jangan merasa baru menemukan tauhid, orang syirik semua, orang ahlu bid'ah semua, finnar semua. Sekelas Imam Malik saja, tidak arogan seperti itu. Persoalan kalian mau mendakwahkan, silahkan, tapi jangan bohong, jangan asal bacot. Kalau tidak paham jangan ngomong, ditanya kalau tidak bisa jawab jangan maksa, jangan suka merubah-rubah isi kitab. Karena kalau kalian melakukan itu, kita serang bukan soal kalian sesat nggak sesat, apa pentingnya sih kalian, tapi menyebarkan kebohongan. Nah itu tidak boleh. Kalau sudah bohong itu musuh semua orang yang waras. La khilafa bainal ukhala. Orang waras tidak akan pernah berselisih bahwa kebohongan itu menjijikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua, siapapun Anda, Salafi, Wahabi, NU, Muhammadiyah, Persis atau apapun, Allah berikan kita kemudahan dalam urusan dunia, dan juga Allah berikan nanti kita anugerah berupa kebahagiaan di akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwasanya pada akhirnya Rais Am NU, yaitu Kiai Miftahul Akhyar, Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan juga Ketua Umum PBNU yaitu Gus Yahya Saquf tidak setuju kalau NU harus menyuarakan atau mengusulkan agar Salafi Wahabi itu di Indonesia dilarang. Jadi kawan-kawan Salafi Wahabi harus paham, justru NU tidak setuju kalau kalian dilarang. Jangan lagi kalian bernarasi bahwa NU ini adalah organisasi yang arogan, di mana dakwah selain golongannya ditentang. Enggak ada begitu. Secara soreh NU dan PBNU itu menolak usulan dari salah satu di bawahnya, yaitu lembaga dakwahnya, untuk negara membuat regulasi agar melarang Salafi Wahabi. Itu ditolak oleh NU. Kenapa begitu? Karena NU ini bukan organisasi yang arogan, bukan organisasi yang tidak bisa menerima perbedaan. Jadi NU ini tidak pernah ingin menjadi satu-satunya pemahaman keagamaan yang diterima oleh semua orang, yang dilindungi oleh negara, dijadikan madhab khusus pemerintah, sehingga yang berbeda dilarang. Tidak pernah mau NU seperti itu. Dan ini ada sanadnya, kalau bahasa Gus Bahar, atau ada sandaran historisnya. Kenapa NU tidak pernah mau ajaran-ajarannya itu atau pemahaman-pemahaman keislaman ala NU itu dijadikan kiblat wajib bagi seluruh orang Indonesia yang Islam? Tidak pernah mau seperti itu. Karena kalau misalnya seperti itu, nanti saya bacakan historisnya, sejarahnya ulama dulu seperti apa. Bukan ulama itu, tapi ulama sebelumnya. Nanti akan saya tegaskan. Sekarang kita jelaskan dulu, kalau misalnya NU itu setuju mengusulkan kepada negara agar Salafi Wahabi itu dilarang, maka nanti kesannya adalah NU ini menolak semua yang berbeda dengannya. Nanti akan ada pertanyaan, kapan NU akan melarang Muhammadiyah? Kapan NU akan melarang Persis? Seperti itu. Nanti itu akan ada perpecahan. Dan NU paham, bukan organisasi orang-orang tidak paham. Jadi ingat, sudah kita ketahui bersama bahwa NU sendiri, dari mulai petingginya, Suriahnya, Rois Amnya, juga Tanfidiahnya, Ketua PBNU-nya, tidak ada yang sepakat kalau harus Salafi Wahabi itu dilarang. Biarkan saja. Lagi pula kalau urusan saya, kalau alasan saya maksudnya, atau pandangan saya, ngapain harus NU kalau hanya untuk menghadapi Salafi Wahabi?
cukup santri-santri saja ya, sudah selesai. Dan ya begitu kan keadaannya. Sekarang saya bacakan satu cerita. Ini populer sebetulnya, kalian sering dengar. Bagaimana Imam Malik menolak agar madhabnya beliau dijadikan madhab pemerintahan yang menjadi seluruh orang Islam pada waktu itu terikat harus bermadhab madhab Maliki. Ini cerita populer sekali ya. Ada yang saya tahu setidaknya 3 kitab itu menjelaskan ini. Yang pertama dari perawinya langsung, yaitu Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari ya. Dalam kitabnya Tarikhu At-Tabari ya. Kitab tarikhnya Imam At-Tabari itu populer sekali ya. Di situ beliau merilis cerita langsung dari Muhammad bin Umar Al-Waqidi ya. Kalau kamu mendengar nama Al-Waqidi, itu adalah ahli sejarah ya. Jadi muktamad dalam riwayat sejarahnya. Ini juga ada dalam kitab syarahnya Al-Muwatta ditahqiq oleh Syekh Al-A'zami. Ada juga dalam kitabnya Al-Intiqa Anil A'immah As-Salasa Al-Fuqaha ya. An Fudolai Al-A'immah As-Salasa Al-Fuqaha ya. Karya Ibnu Abdul Bar ya, menceritakan tentang keutamaan 3 ulama fikih ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kemudian juga ada dalam kitab syarahnya Al-Muwatta karya Al-Baji ya. Ada juga dalam yang nama kitabnya itu Al-Muntaqa ya, Al-Muntaqa fi Syarhi Al-Muwatta lil Baji ya. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain yang menceritakan manaqibnya Imam Malik, mesti menceritakan tentang cerita ini. Cerita ini dituturkan ya oleh Imam Malik sendiri. Saya sedikit banyak hafal ya, walaupun mungkin tidak persis ya. Qala Malik ya. Jadi Imam Malik berkata, Lamma hajja Abu Ja'far Al-Mansur ya, Amirul Mukminin, ketika Abu Ja'far Al-Mansur itu haji, berarti ke Mekah, otomatis berkunjung ke Madinah. Dan Imam Malik ini bergelar Sayyidul Hijaz ya, yaitu ahli hadis di Madinah ya. Sudah populer ya. Kemudian kata Imam Malik, Fada'ani fadakhaltu alaihi. Kemudian siapa? Abu Mansur ini, Abu Ja'far Al-Mansur ini memanggil Imam Malik, kemudian Imam Malik datang. Kemudian fahaddastuhu. Lalu Imam Malik berkata, saya berbicara dengannya. Fasa'alani fa'ajabtuhu. Ya, Abu Mansur itu bertanya, Abu Ja'far ya, Al-Mansur ya. Al-Mansur itu bertanya kepada Imam Malik, kemudian Imam Malik menjawab. Artinya ngobrol lah gampangnya. Kemudian di tengah pembicaraan itu ya, ada ucapannya Al-Mansur ini yang luar biasa. Ini, itu kata Al-Mansurnya, saya za'amtu, berkeinginan kuat ya, an amur, untuk memberikan perintah atau untuk membuat undang-undang lah perintahnya, bikutubika allati wada'taha, berkaitan dengan kitab yang telah engkau tulis ya. Kitab-kitab itu maksudnya lembaran-lembaran ya. Maksudnya apa? Al-Muwatta ya. Jadi saya punya keinginan yang kuat ya, azam itu keinginan yang kuat berkaitan dengan kitab kamu itu ya, Al-Muwatta. Fatun sahu ya. Jadi nasahu yang sahu, tun sahu di. Nasahu itu bukan hanya artinya azala atau dihilangkan sehingga kita kenal dalam usul fikih itu nasi mansuh, tapi ada juga di situ bahwa nasahu itu kata harfan-harfan. Jadi nasah itu artinya bisa jadi adalah ditulis huruf demi huruf. Artinya apa? Disalin ya. Nashon dengan benar-benar disalin ya. Jadi ingin Al-Muwatta ini disalin ya. Kemudian apa? Wa ab'atsu, dan akan saya sebarkan ya, akan saya delegasikan, akan saya kirim ya, ila kulli misrin min amsoril muslimina, kepada semua kota-kota Islam ya. Jadi dulu Amirul Mukminin itu kan pemimpin tertinggi Islam. Di situ kan ada banyak raja daerah-daerah Islam ya, di daerah-daerah lain ya. Bukan imam, siapa itu? Al-Mansur ini ingin kitab kitab Al-Muwatta itu dicetak banyak ya. Kemudian ingin dikirim kepada daerah-daerah itu semua ya. Kullu misrin min amsoril muslimina minha nuskhatan. Setiap daerah Islam di situ harus ada satu nuskhah. Nuskhah itu adalah cetakan ya, atau fotokopian dari Al-Muwatta. Kemudian fa'amilu biha, dan mereka rakyat di situ mengamalkan kitab itu. Harus
Wa amuruhum ayya'malu biha, dan saya akan perintahkan, ya, akan saya jadikan undang-undang agar mereka beramal dengan kitab Al-Muwatta, artinya ikut mazhab Malik. Kemudian wala ya'taddu ila ghairihim, dan tidak boleh ya'taddu itu ihtamma yahtamu, dan tidak boleh lagi menoleh atau mementingkan kepada selain Al-Muwatta. Jadi harus fokus saja kepada Al-Muwatta, harus ikut mazhab Maliki. Yang tidak sama tidak boleh. Itu keinginannya Al-Mansur. Kemudian wayada'u, bukan wayad'u ya, wayada'u, dan meninggalkan, dan saya akan perintahkan seluruh orang Islam di situ untuk meninggalkan ya al-ilma al-muhdats siwa dzalik, ilmu-ilmu yang baru selain Al-Muwatta. Jadi hanya ada Al-Muwatta dan hadis ya. Maksudnya ilmu-ilmu baru itu ya madhab-madhab yang lain ya. Al-Muhdats itu ilmu-ilmu yang baru dibuat ya, maksudnya susunan-susunan yang entah madhab Hanafi, madhab Auza'i, madhab Imam Syafi'i, madhab dan yang lain, itu tinggalkan semua ya. Hanya satu, Al-Muwatta. Lalu apa alasannya Al-Mansur ini? Wa inni, dan saya ra'aitu, menganggap atau melihat aslal ilmi, bahwa sumber dari ilmu itu riwayat ahlil Madinah, adalah yang diriwayatkan oleh penduduk Madinah. Ya berarti maksudnya di situ Imam Malik ya. Karena Imam Malik itu Sayyidul Hijaz, Sayyidul Madinah ya. Kemudian wa ilmahum, dan ilmu mereka. Jadi kata Al-Mansur ini memuji sekali ya. Saya melihat sumber ilmu itu ya apa-apa yang diriwayatkan oleh orang-orang Madinah dan ilmu-ilmu mereka, hanya itu. Lalu perhatikan bagaimana jawaban Imam Malik. Faqala Malik, maka Imam Malik menjawab, la taf'al hada, jangan lakukan ini wahai Amirul Mukminin ya. Jangan lakukan ini. Fa innan nasa qad sabaqat ilaihim al-aqawilu, karena manusia atau orang Islam itu di seantero jagat pada waktu itu sudah ada yang duluan sampai kepada mereka al-aqawil, pendapat-pendapat atau madhab-madhab ya. Sudah ada yang ikut di daerah ikut madhabnya Imam Auza'i, sudah ada yang ikut madhabnya Sufyan bin Uyainah, sudah ada yang ikut madhabnya Al-Lais, sudah ada yang ikut madhabnya Abu Hanifah ya. Ini ucapan Imam Malik, jangan lakukan itu karena mereka itu sudah punya madhab-madhab sendiri. Wasami'u ahadisah, mereka juga sudah mendengar hadis-hadis dengan berbeda-beda interpretasinya. Warawau riwayatin, mereka juga sudah meriwayatkan hadis-hadis. Wa akhadha kullu qaumin bima sabaqa ilaihim, dan setiap penduduk sudah mengambil atau sudah mengikuti apa yang duluan sampai kepada mereka. Wa amilu bihi, dan mereka sudah mengamalkan itu. Wadanu bihi min ikhtilafin nasi wa ghairihim. Wadanu itu artinya iktarafu, dan mereka sudah menerima perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka dengan yang lainnya. Wa anna ruddahum amma iktaqaduhu syadidun. Nah, itu penting ucapan Imam Malik. Dan kalau harus mengembalikan mereka atau menjadikan mereka terpisah dari apa yang sudah mereka yakini sebelumnya, itu sesuatu yang berat ya. Fada'in nasa. Jadi kalau da itu dari kata wada'ah ya. Wada'ah ya da'u da ya. Fada'in nasa mahum alaihi, maka biarkanlah manusia itu atas apa yang sudah mereka pilih. Jadi tidak perlu ada penyeragaman. Biarkan mereka memilih apa yang sudah mereka amalkan sebelumnya, yang sudah datang kepada mereka sebelumnya, sudah mereka percayai sebelumnya. Lalu Imam Malik juga menambahkan wa makhtaru ahlu baladin li anfusihim, dan biarkan saja ya, penduduk satu tempat yang sudah memilih apa untuk mereka, tidak perlu dirubah. Maka mendengar itu ya, Abu Ja'far Al-Mansur menjawab, faqala la amrukah. Ah, ini penting ya. Jadi kamu bacanya la amrukah, bukan la umrun ya. Memang amrun dengan umrun itu sama, artinya hayatun, usia lah atau hidup lah ya. Tetapi karena itu adalah sumpah ya, kata Ibnu Abbas itu kalau sumpah itu harus dibaca fathah, la amrukah, kalau mau dianggap sebagai sumpah. Karena ulama berbeda-beda.
Ada yang mengatakan la amruka itu bukan sumpah, tetapi taukid saja. Itu dibahas dalam sarahnya Sunan Abi Daud, dibahas dalam kitab Lisanul Arab ya. Dibahas juga dalam kitabnya Az-Zabidi ya, Tajul Arus dan sebagainya. Jadi kita bacanya la amruka, mengokohkan. Kemudian di situ apa ucapan Abu Ja'far Al-Mansur? Lau tawa tani ya, kalau seandainya kamu setuju wahai Imam Malik, la amuruhu, pasti saya akan perintahkan mereka. Artinya Imam Malik paham bahwasanya manusia itu memang Qur'annya satu, hadisnya satu. Maksudnya ya bersumber dari Nabi gitu ya. Nggak ada hadis selain dari Nabi ya. Sumbernya ya sama, tetapi mereka itu sudah punya aqwil ya, sudah punya pendapat-pendapat yang mereka ikuti. Maka tidak perlu diseragamkan. Karena kalau ada penyeragaman berarti memaksa mereka untuk meninggalkan apa yang mereka percayai. Dan itu hal yang berat. Inna riddahum amma taqaduhu la syadid ya. Jadi Imam Malik ya mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau posisinya masih sebagai ijtihadi, tidak boleh dipaksakan kepada semua orang. Begitu ya. Maka Salafi Wahabi ini jangan aneh-aneh. Kalian jangan memaksakan. Jangan memaksakan semua orang ikut kalian. Jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Bukan hanya soal memaksakan. Yang besar saja NU itu tidak pernah memaksakan. Tetapi kalian tahu diri. Jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain. Kenapa? Karena kalau kalian menyalahkan orang kunut, menyalahkan orang maulidan, seolah-olah kalian ini ingin memaksa mereka yang sudah i'taqadu ya, sudah yakin dengan itu, kalian mau cabut. Sekelas Imam Malik ya, pendiri mazhab, tidak mau seperti itu. Kalian siapa? Kok merasa paling menemukan sunnah, merasa paling menemukan kebenaran, sehingga yang tidak sama dianggap salah, dianggap sesat, harus tobat, harus kembali kepada dakwah sunnah. Imam Malik saja mengajarkannya nggak begitu. Kenapa? Karena ini sudah ikhtilafu al-aqawil wal madahib ya. Wan nasu akhudhu ma sabaqa ilaihim minal aqawil. Sudah ada mereka yang diikuti. Jangan rese gitu ya. Jangan merasa baru menemukan tauhid ya. Orang syirik semua, orang ahlu bid'ah semua, finnar semua. Sekelas Imam Malik saja. Kadang-kadang kalian tidak tahu diri. Sekelas Imam Malik saja. Tidak arogan seperti itu. Kalau persoalan kalian mau mendakwahkan silahkan, tapi jangan bohong ya. Jangan asal bacot ya. Kalau tidak paham jangan ngomong. Ditanya kalau tidak bisa jawab jangan maksa ya. Jangan suka merubah-rubah isi kitab ya. Kenapa? Karena kalau kalian melakukan itu, kita serang bukan soal kalian sesat. Sesat nggak sesat apa pentingnya sih kalian, tapi menyebarkan kebohongan. Nah itu tidak boleh. Imam Nawawi tidak pernah menyalahkan istihbabu talafuddiniyah. Kamu bilang Imam Nawawi yang menyalahkan. Tambahan wa'afini wa'fuani itu dari Al-Ghazali, kamu bilang tambahan dari orang Indonesia. Itu kan bohong ya. Kalau sudah bohong itu musuh semua orang yang waras ya. La khilafa bainal ukhla. Orang waras tidak akan pernah berselisih bahwa kebohongan itu menjijikkan. Tidak boleh ditipu. Kalau tidak tahu, jangan ngomong tidak ada. Karena prinsip orang berpikir itu ya, adamul ilmi bisyai'i la yalzamu minhu adamu wujudihi. Kamu tidak tahu sesuatu, tidak otomatis sesuatu itu tidak ada. Karena apa kamu itu ya? Kamu tahu nggak di situ ada orang? Nggak tahu, oh berarti nggak ada. Iya menurutmu, faktanya. Jadi itu ya, semoga saya bawakan cerita-cerita seperti ini kalian bisa terbuka gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.